Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriel Bawang 1 yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pada malam Senin ini, kajian Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Durratun Nasihin. Kita lanjut halaman 138. Baris yang kedua dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit dharaini, amin. Kemarin keterangan sebelumnya adalah apa alasan bisa meninggalkan sholat jamaah. Nah, sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tarikas sholati ma'al jama'ati mal'unun. Ini kemarin sudah kita baca sejenak kayaknya. Baru satu ini keterangannya juga baru sedikit. Kita ulas lagi. Inna tarikas sholati sak temene wong kang tinggal salat ma'al jama'ati sartani jamaah iku mal'unun den laknat fit Taurati ing dalam kitab Taurat, wal Injili dan kitab Injil, waz Zaburi dan kitab Zabur, wal Furqani dan kitab Quran. Jadi menurut hadis Nabi qala alaihi salatu wassalam, orang yang meninggalkan sholat jamaah itu di dalam kitab samawi Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dilaknat. Akhirnya apa? Berarti dalam kitab-kitab tersebut, kitab samawi tersebut, sholat sangat dianjurkan, terutama sholat jamaah. Berarti nabi-nabi terdahulu sholatnya juga mengajak umatnya, bukan nabi sendiri. Jadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam ini tidak begitu serta-merta langsung, tapi sholat tersebut sudah dikerjakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sudah dikerjakan sebelum Nabi Muhammad. Kemarin sudah kita kutip subuh dan duhur sudah dikerjakan nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam adalah nabi yang pertama kali melaksanakan sholat subuh 2 rakaat.
Duhur yang mengerjakan sholat pertama saat duhur adalah Nabi Ibrahim. Makanya misi Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad merangkum memasukkan pelajaran syariat Nabi yang terdahulu tiba masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Makanya sehingga umat Muhammad adalah umat yang paling mulia di antara 25 para nabi. Kemudian sholat asar, yang mengerjakan sholat asar pertama kali adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus. Sholat subuh Nabi Adam, sholat zuhur Nabi Ibrahim, sholat asar 4 rakaat Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus mengerjakan sholat asar? Karena semua sholat yang dikerjakan para nabi itu bagian daripada beliau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah sehingga kalimat syukur itu dimanifestasikan dalam bentuk ibadah berupa sholat. Kenapa Nabi Yunus sholat 4 rakaat? Nah, pada waktu itu kejadiannya ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan nun, itu diperkirakan waktunya waktu asar. Jadi waktu asar itu kalau merujuk ilmu fikih gimana Pak? Kalau kita membentangkan tiang ya, kemudian bayangannya itu melebihi daripada tiang tersebut, umpamanya matahari, tiangnya diberiin. Kalau bayangan tiang ini sudah melebihi daripada tiang tersebut lebih sedikit, itu sudah masuk waktu asar. Dulu kan gak ada jam, cara mencari waktu seperti dan itu ada diajarkan dalam kitab-kitab fikih. Ketika Nabi Yunus keluar dari ikan nun, itu waktunya diperkirakan waktu asar. Kemudian Nabi Yunus keluar dari ikan nun dengan kondisi selamat. Nabi Yunus bersyukur kepada Allah. Yang pertama, dia sudah melihat terangnya cahaya dunia, yang dunia di dalam gelap di perut ikan, kemudian gelap di tengah dasar laut ya, kemudian gelap di kegelapan malam, dan syukur yang keempat, dia bisa bisa melihat gebiarnya dunia, terangnya dunia saat itu. Sehingga Nabi Yunus sholat 4 rakaat. Rakaat pertama syukurnya seperti tadi, yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu Nabi Yunus. Kemudian dipakai kita umat Muhammad mengerjakan sholat asar. Kemudian maghrib, sholat maghrib 3 rakaat. Siapa yang mengerjakan sholat maghrib pertama kali? Nabi Isa. Terus dipakai terus ya, Nabi Adam dipakai subuh, dipakai terus, Nabi Ibrahim zuhur dipakai terus, Nabi Yunus asar dipakai terus. Kemudian maghrib ini yang mengerjakan pertama kali sholat maghrib adalah Nabi Isa. Karena apa? Bagian daripada syukur kepada Allah, saat itu Nabi Isa bisa keluar dari kaumnya Bani Israel pada saat itu karena akan diancam pembunuhannya. Kemudian Nabi Isa tetap bisa bersyukur menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga, Nabi Isa bersyukur kepada Allah tetap bisa mempertahankan kalimat la ilaha Allah di dalam keimanannya. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wujud daripada syukur itu Nabi Isa sholat maghrib 3 rakaat. Waktunya seperti itu, waktunya setelah matahari tenggelam Nabi Isa mengerjakan sholat maghrib. Begitu juga sholat Isya. Nah, sholat Isya ini dikerjakan oleh Nabi Musa. Syukur kepada Allah lantaran Nabi Musa dihilangkan daripada kesusahan,
kesusahan dari istilahnya apa? Dari cengkeraman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang pada itu akan dicelakakan oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya selamat pada saat itu ketika laut dibelah. Itu waktunya diperkirakan apa? Waktu Isya. Nah, jadi dalam keterangan kitab yang lain itulah waktu-waktu yang dikerjakan untuk mengerjakan sholat pada Nabi zaman Daud sebelum Nabi Muhammad. Berarti istilahnya apa? Ayyim, A I Y I M itu Pak. Ayyim berarti lewat Ayyim, A Nabi Adam, I Ibrahim, Y Yunus, I Isa, M Musa. Nah, itu semua dikerjakan oleh kita semua, dirangkum dalam satu waktu. Makanya Nabi Adam mengerjakan waktu sholat pertama Nabi subuh. Begitu juga Nabi Muhammad ketika mendapatkan perintah sholat di malam Isra Mi'raj, paginya waktu subuh diajarin malaikat Jibril caranya sholat seperti ini, subuh 2 rakaat. Persis yang dikerjakan oleh Nabi Adam. Pada waktu itu Nabi langsung paginya subuhnya langsung mengerjakan sholat subuh dan disampaikan kepada para sahabat. Nah, dalam keterangan yang lain, tadi kan subuh Nabi Adam, zuhur malaikat Nabi Ibrahim, asar Nabi Yunus, kemudian maghrib Nabi Isa, Isa Nabi Musa. Dalam keterangan yang lain, menurut pendapat ulama dalam kitab Hasyiah Bajuri dalam sebuah syair yang baharnya bahar tawil. Nah, kalau dalam apa itu ilmu arut, ada ilmu yang mempelajari bahar. Bahar itu apa? Untuk apa? Pedoman lagu namanya bahar. Namanya bahar tawil. Ini kita kutip. Tawilun lahu tunal bukhulil fadailu. Itu apa wazannya? Mustafilun li adama subhun wal isa'u li yunusa wa dhuhrun li Dawuda wa asrun Sulaimana wa maghribun Yaquba wa qad jumi'at lahu alaihi sholatullahi sirron wa i'lana. Itu dalam syair dikutip dalam kitab Hasyiah Bajuri. Li adama subuhun wal isa'u li Yunus. Isa mengerjakan sholat Isya Nabi Yunus. Wa dzurun li Dawud wa asrun Sulaiman. Berarti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub. Wa Yaquba wa maghribun Yakub, maghrib Nabi Yakub. Nah, kelima waktu itu waqad jumi'at lahu alaihi sholatu wassalam. Kelima waktu itu dirangkum dikerjakan Nabi Muhammad sirron wa ilanan dalam waktu sirron ini berarti siang, wa ilanan dan terang-terangan. Maksudnya apa? Bacanya jelas, bacanya terang. Ada yang bacanya jar, ada yang bacanya. Nah, itu pendapat berbagai macam ulama yang mendefinisikan seperti itu. Jadi intinya kewajiban sholat seperti itu, apalagi sholat itu dikerjakan dengan sholat jamaah. Makanya dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, mal'unun tarikus sholati mar'unun, tarikus sholati ma'al jama'ati mal'unun, dibenci orang meninggalkan sholat jamaah, dibenci dalam semua kitab samawi. Wa tarikul jama'ati utawi wong kang tinggal salat jamaah iku yamsi mlaku sapa tarikul jamaah al andi ing atase bumi. Orang yang meninggalkan salat jamaah ketika dia jalan di atas bumi, pokoknya berjalan di luar rumah, al andi di atas bumi, wal ardu utawi bumi iku tal anu laknat sapa bumi hu ing tarikul jamaah. Wa tarikul jamaati, jadi orang yang meninggalkan sholat jamaah apabila dia berjalan itu
bumi yang kita injak ini apa? Istilahnya apa? Mengolok-olok, meremehkan, bahkan melaknat. Kalau melaknat apa? Doanya tidak baik. Doanya tidak baik. Sebaliknya, apabila kita berjalan menuju ke tempat ibadah, ke masjid, tanah yang kita injak la yahutu khutwatun illa rufi'at lahu darajatun. Tanah yang kita injak, motor yang kita pakai, sepeda yang kita goes, ya bikulli khutwatin illa rufi'at lahu darajatun. Allah angkat derajatnya. Begitu sebaliknya, kalau orang itu meninggalkan sholat jamaah, dia berjalan, bumi yang kita lewatin, jalan yang kita lalui, melaknat, memberikan doa yang tidak baik. Wa tarikul jamaati, utawi wong kang tinggal sholat jamaah iku ya ghaduhullahu, murka ing tarikul jamaah sapa Allah murka, Allah marah, Allah benci. Watabagha, bukan hanya Allah, bukan hanya bumi, bahkan watabghadul malaikatu, malaikat ikut membenci, ikut melaknat juga. Wa kullu syai'in, lan sakabehane suwiji-wiji ja'alallahu kang ndadekake sapa Allah fihi ing dalem syai' apa ar-ruhur ruh. Jadi wa kullu syai'in ja'alallahu fihi ruh, Allah yang menjadikan ciptaannya, istilahnya apa? Makhluk hidup, gampangan itu. Makhluk hidup juga ikut wayal anuhu, ikut melaknat. Makhluk hidup berarti mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Wayal anuhu kullu malakin baina samai wal ardi. Wayal anu lang laknat ing tarikus sholat sapa kullu malakin, saben-saben, bukan kullu malakin, kullu mulukin, sekabehane malaikat, seluruh malaikat, baina samai, malaikat yang di antara langit wal ardi dan bumi, wal khitan, dan hewan laut sebangsa ikan, hewan yang sebangsa ikan, fil bahri in dalam segoro. Jadi malaikat yang ada di langit dan bumi, kemudian hewan laut yang ada di lautan, semuanya melaknat terhadap orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ini menurut apa? Pendapat ulama Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi yang mengarang kitab ini. Beliau juga mengarang kitab ini bukan hanya sembarang dari pikirannya sendiri. Berbagai macam referensi dikumpulkan menyimpulkan seperti ini. Karena apa? Begitu pentingnya sholat jamaah. Begitu pentingnya sholat jamaah. Dalam hal yang lain, jadi faida sholat. Nah ini keutamanya lagi. Faida sholat lam tazal al malaikatu, faida sholat, apabila orang itu mengerjakan sholat, lam tazal al malaikatu, malaikat tidak berhenti tusolli alaihi, mendoakan terhadap orang yang sholat, ya, madama fi musallahu, selama dia berada di masjid, di tempat sholat, malaikat terus mendoakan. Doanya bagaimana? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikan rahmat untuk dia, Allahumma arhamhu, sayangilah dia. Itulah doa malaikat. Mata fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya, berarti selama kita duduk di masjid, ya, selama kita duduk di masjid sholat, selama masih ada di tempat ibadah, doa malaikat terus mengalir. Begitu juga wala
yazalu ahadukum, dan tidak berhenti-henti doa malaikat terhadap kalian, mantadoro as-sholata, selama kita menunggu waktu untuk sholat, ini doa malaikat terus. Jadi kita di sholat maghrib tadi niat iktikaf, nawaitu iktikafa lillahi ta'ala, masuk masjid baca doa Allahumma gfirli waftah abwaba rahmatik, duduk di masjid sholat tahiyatul masjid, duduk sampai nunggu sholat masuk waktu. Berapa menit Pak? Berapa jam? Taklim sampai nunggu waktu isya, waktu berikutnya. Selama kita berada di situ, ya, la yazalu ahadukum, mendapat doanya malaikat, Allahumma sholli alaihi Allahumma hamhu. Jadi inilah keuntungannya kita berada di tempat ibadah di masjid. Walau naiman, apa? Walau dia duduknya di masjid, datang di masjid, walau naiman, walau dengan tidur ngantuk, terus dapat pahala. Ngantuk tidur aja dapat pahala, ngantuk aja dapat pahala, apalagi melek. Berarti pahalanya double, pahalanya double. Makanya sebaik-baik apa orang tidur itu tidurnya di masjid, tapi dengan catatan apa? Memang benar-benar tujuannya ibadah. Laiban. Tadi kan walaupun dia ngantuk tidur, tapi tujuan tadi kan ibadah, tujuannya sholat jamaah. Nunggu imamnya lama, yang pujian lama, ya, belum mulai, pengujian taklimnya juga lama, sambil tidur nggak apa-apa, pahala tetap terus Pak, tapi pahalanya beda orang ngantuk sama orang melek. Tapi laiban, dia tidurnya ngantuknya di masjid bukan karena apa? Main-main di masjid, main HP, ya, di masjid apa? Ya pokoknya nongkrong aja, istirahat. Beda kalau seperti itu. Tapi kalau sudah diniatkan iktikaf, ya, sambil menunggu taklim, menunggu sholat waktu berikutnya, mendapat doanya malaikat. Doanya double. Ibaratnya orang kerja itu banyak apa? Banyak sampingan. Pak Budi kerja dapat gaji pokok, dapat, ya, servis dapat, ya, yang lain dapat. Dari kanan oke, kiri oke, dari tengah oke semua deh. Nah, double. Untung nggak Pak? Untung nggak? Untung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang yakin beriman kepada Allah, bahwa adanya pahala balasan Allah itu pasti ada. Wa kadza qala Nabi alaihi salatu wassalam, wa kadalan kaya mengkono kang tinutur kolang ndika sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi tetap ingat lasih kanjeng Nabi as-salatu tawi rahmat wassalamu lan keselamatan. Begitu juga Nabi bersabda dalam hadisnya, man mana amin nafsi khamsatan mana Allahu minhu khamsatan, man sapane wong mana akang enggan sapa man min nafsi saking awak dhewe wong enggan khamsatan ing 5 perkara, jawabe man manaa mongko enggan juga nyegah sapa Allah minhu saking man khamsatan ing 5 perkara. Jadi barang siapa yang enggan, pribadinya enggan melakukan 5 perkara, Allah juga enggan terhadap orang tersebut 5 perkara juga. Yang pertama, al-awalu kawitan. Yang pertama, man sapane wong mana akang enggan sapa man ad-du'a ing donga, mana mongko nyegah sapa Allah minu saking man opo al-ijabatu ijabah. Yang pertama, siapa yang enggan berdoa,
Allah enggan mengabulkan doanya. Bahwa dia nggak minta, ya nggak dikasih. Dia nggak minta, nggak dikasih. Contoh maunya, Pak Andre ke warung makan. Nah, Pak Andre ke warung makan, Bu, pesen nasi 1, ikannya lele. Nah, kemudian udah dianterin, ini Pak. Kemudian dia makan terus, dia seret, habis makan seret, ya. Yang punya warung nawarin, Pak minumnya apa? Diam dia, dan dia juga nggak minta minum. Kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih minum, kecuali Pak es teh manis 1. Nah, baru dianterin. Umpamanya, Pak minum nggak? Enggak Pak. Nong dia nggak minta, iya nggak dikasih. Sampai dia seret, tukang warungnya nggak bakal ngasih. Begitu juga mana doa, mana amin wil ijabah. Barang siapa yang enggan berdoa, nggak mau minta, Allah nggak ngasih. Padahal Allah nyuruhnya apa? Wa qala rabbukumud uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan kasih, akan mengabulkan. Berarti barang siapa yang enggan berdoa, Allah enggan ngasih. Allah enggan ngasih. Doa aja nggak dikasih, apalagi nggak mau berdoa. Request tiap hari, minta tiap hari nggak dikasih, apalagi nggak minta. Pak minta kopi, aja nggak belum datang, apalagi nggak minta kopi. Tapi alhamdulillah nggak minta kopi sudah datang. Ini berarti apa? Tahu yang aku mau. Tadi dia kan Allahumma ya man, apa itu dalam doa yang sering kita baca itu Pak? Mana Pak Jalan masih ingat gak? Alimama apa? Yang mengetahui permintaan kami, tidak perlu penjelasan penafian secara detail. Mau kita Allah sudah tahu, kemauan kita sudah tahu karena sudah terbiasa. Contoh, Pak Jamil biasanya minumnya kopi hitam, udah tahu nggak usah minta, Pak kopi hitam apa kopi putih, apa kopi susu, apa susu gitu ya. Udah tahu, oh kopi hitam. Yang kedua, wasan yutaikan kaping pindho iku man sapane wong mana akan enggan sapa man as-shadaqata ing sedekah, mana mengko enggan sapa Allah minhu saking man al-afiyata ing paring kesehatan. Barang siapa yang enggan memberikan sedekah, kemudian mana Allah minhul afiyah, Allah enggan menjaga kesehatan orang tersebut. Karena apa? Dalam hadis yang lain, as-shadaqatu tadfa'ul bala, as-shadaqatu tasuddu bisa ba'ina baban min su'in. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu dari jalan yang jelek. Di antaranya apa? Yaitu berarti apa? Barang siapa yang enggan sedekah, kembali lagi bahwa sedekah itu tidak harus berupa materi. Kita punya materi, sedekah dengan materi. Lewat materi kita jadikan wasilah untuk sedekah. Nggak punya materi Pak, ditanya punyanya apa? Nggak bisa nyumbang duit, saya nyumbang tenaga. Ya udah, tenaganya sumbangkan untuk sedekah. Saya Pak yang ngadu, saya yang ngambil barang ini. Pak saya gak punya duit, gak punya tenaga, punyanya apa? Pikiran rembuk. Nah, karena itu apa? Bagian daripada sedekah. Pak kita gak punya itu semua, adanya Pak? Ya kita apa? Pengalaman, ilmunya. Jadi barang itu yang sudah kita sedekahkan, kita amalkan, bermanfaat untuk orang lain, Allah akan menjaga kesehatan kita. Pak,
Gimana Pak? Betul ya. Pokoknya apa? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin shadaqatun, menyenangkan hati orang lain, orang mukmin adalah sedekah. Ya, betul Pak. Jadi idkhalus surur, kita melihat Pak Eko kok senyum terus menyenangkan kayaknya. Akhirnya apa? Ngadem kayaknya diadem. Apalagi senyumnya dengan membawa apa? Makanan yang dari toko bawa sini. Ini Pak, banyak makanan nih. Tambah senyum jamaahnya. Ya. Berarti sedekahnya lebih double. Insya Allah minggu depan dibawain Pak Eko ya. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita ulang lagi, Pak, kita sudah sedekah tapi masih sakit terus. Untung kamu sedekah, kalau nggak sedekah sakitnya tambah parah. Jadi kita apa? Tetap optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari sutaikan kaping telu. Masih berapa menit lagi Pak? Bisa? Masih lama? Oh masih lama. Pas kayaknya ini. Wasari sutaikan kaping telu iku man sapane wong mana akan nyegah sapa man az-zakat ing zakat. Mana amangka mana kang enggan sapa man az-zakat ing zakat, mana amangka nyegah sapa Allah atau enggan sapa Allah minhu sangking man hifdzul mali ing ngreksa hartane. Jadi mana az-zakata, barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat, orang sudah punya duit banyak, hartanya banyak, sudah sampai waktunya dia mengeluarkan zakat, sudah sampai nisabnya, dia enggak mau mengeluarkan zakat. Balasan Allah pas man aminu hifdzul mal, Allah enggak mau menjaga harta orang itu, enggak mau menjaga hartanya orang yang enggan mengeluarkan zakat. Duitnya banyak, hartanya banyak, mungkin apa? Suatu saat mungkin ntar ada maling masuk ya. Mungkin satu ketika dompetnya jatuh di tengah jalan. Yang nemu siapa? Pak Jaini. Rezeki nom lo gak diduga. Nemu dompet tas gede isinya duit.